Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang ibu bernama Mak Siti. Ia seorang janda yang membesarkan anak sematawayangnya, Raka, seorang diri setelah suaminya meninggal dunia. Sejak pagi buta, Mak Siti selalu berjualan sayur di pasar, memikul keranjang yang berat demi mencukupi kebutuhan hidup mereka. Hidup memang tak mudah. Kadang ia hanya pulang membawa sisa sayur layu, kadang ia harus rela tidak makan demi bisa membeli buku sekolah untuk Raka. Namun, baginya semua itu bukan pengorbanan, melainkan bentuk cinta seorang ibu. Raka harus jadi orang sukses, Nak. Jangan seperti emak yang hanya jualan sayur di pasar. Ucapnya lirih sambil menatap wajah anaknya yang masih kecil. Tahun demi tahun berlalu. Jerih payah Mak Siti akhirnya membuahkan hasil. Raka bisa sekolah tinggi hingga kuliah di kota besar. Untuk membiayai itu semua, Mak Siti menjual sawah peninggalan suaminya. Bahkan, rumah sederhana yang mereka miliki. Semua demi pendidikan anak sematawayangnya. Kini Raka telah tumbuh menjadi pria dewasa. Ia bekerja di perusahaan besar dengan jabatan tinggi, memiliki rumah mewah, mobil, dan istri yang cantik. Namun di balik kesuksesan itu ada sesuatu yang hilang, kasih sayangnya pada ibunya sendiri. Mak Siti tinggal di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Rumah warisan sudah lama dijual untuk biaya pendidikan Raka, dan kini ia hidup seadanya. "Raka, kapan kamu pulang? Emak kangen, Nak." Suara lirih itu hanya terucap lewat telepon, seringkali tidak terjawab. Sementara itu di rumah besar Raka, sang istri sering berbisik, "Mas, kalau ibumu tinggal sama kita, rumah ini jadi sumpek. Aku nggak nyaman, apalagi nanti kalau ada tamu." Raka yang dulu selalu berjanji menjaga ibunya, kini mulai tergoda dengan bisikan istrinya. Suatu hari, Raka pulang menjemput ibunya. Mak Siti begitu bahagia. Ia mengira akhirnya bisa tinggal bersama anak yang ia banggakan. Dengan wajah penuh harap, ia membawa tas kain usang berisi baju-baju lama. Namun, betapa hancurnya hati Mak Siti ketika mobil itu berhenti di depan sebuah bangunan besar dengan tulisan Panti Jompo Sejahtera. "Raka, ini apa, Nak?" Suara ibunya bergetar. "Maaf, Mak. Ini yang terbaik. Emak bisa dirawat di sini. Aku sibuk kerja, nggak ada waktu merawat emak," jawab Raka tanpa menatap mata ibunya. Air mata jatuh di pipi keriput itu. Seluruh pengorbanan, kasih sayang, dan jerih payahnya seolah tak ada artinya. Ia dibuang ke tempat asing, jauh dari rumah, jauh dari anak yang selama ini jadi alasan hidupnya. Hari-hari Mak Siti di panti jompo penuh kesepian. Ia sering duduk termenung di kursi roda, memandang keluar jendela. Para penghuni lain bercerita tentang anak cucu yang sesekali menjenguk, sementara dirinya jarang sekali dikunjungi Raka. "Bu, anak ibu nggak datang lagi?" tanya salah satu penghuni. Mak Siti hanya tersenyum getir. "Mungkin dia sibuk, Nak." Dalam hatinya, ia tetap mendoakan Raka. Meski hatinya hancur, ia tak pernah berhenti menyebut nama anaknya dalam doa. Tahun berganti. Perusahaan tempat Raka bekerja bangkrut karena kasus korupsi yang melibatkan atasan. Raka kehilangan pekerjaannya, tabungannya terkuras, dan istrinya meninggalkannya. Dalam keadaan terpuruk, ia tidak punya tempat pulang selain panti jompo tempat ibunya tinggal. Dengan langkah gontai, ia mendatangi panti itu, berharap ibunya masih ada. Di ruang sederhana, ia melihat ibunya sedang berbaring lemah. Rambutnya semakin putih, tubuhnya kurus, namun senyum tetap merekah ketika melihat anaknya datang. "Raka, kamu pulang, Nak." Suara itu lirih, penuh kasih sayang, seolah tidak ada luka di masa lalu. Raka tak mampu menahan air matanya. Ia berlutut di samping ranjang ibunya, menggenggam tangan yang keriput itu. "Maafkan aku, Mak.
Aku anak durhaka. Aku buang emak, padahal semua harta ini dari keringat emak. Aku hancur, Mak. Aku kehilangan segalanya. Mak Siti hanya tersenyum, matanya berkaca-kaca. Raka, emak gak pernah marah. Dari dulu, emak cuma ingin kamu bahagia. Jangan nangis lagi, Nak. Allah Maha Tahu. Tak lama setelah itu, napas Mak Siti terhenti. Senyum terakhirnya masih melekat seolah ia pergi dengan membawa doa terbaik untuk anaknya. Raka meraung di sisi jasad ibunya, penuh penyesalan yang sudah terlambat. Semua harta, semua kesuksesan, kini tak ada artinya. Ia kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar mencintainya tanpa syarat.